Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, yaitu dalam rangka tholabul ilmi di setiap malam Kamis, ya, Rabu malam Kamis. Ini satu pekan sekali kita mengadakan tholabul ilmi. Alhamdulillah, dari pelajaran pertama tentang tahsinul Quran tadi, alhamdulillah, ya, ini bagian pelajaran inti, ya, bagi seorang muslim, yaitu sebelum belajar yang lain adalah belajar Al-Quran. Maka dulu menurut cerita, kalau seorang MC mengatakan, ya, tausiah pertama, tausiah 2 atau 3 dan seterusnya adalah acara inti, ya, beliau nggak mau demikian. Justru pelajaran inti yang utama, yang harus ibaratnya nomor 1 daripada tausiahnya adalah pelajaran Quran, atau ya tadi istilahnya kita mendengarkan Al-Quran, karena dari Al-Quran itulah tumbuhnya ilmu-ilmu yang lain, ibaratnya begitu. Maka oleh karenanya, kalau tadi ustadznya agak teliti, mungkin untuk sebagian, kalau yang nggak biasa ngadepin Ustadz Dian kayaknya udah mundur duluan. Tapi alhamdulillah luar biasa, ya, kami harapkan ikhwan-ikhwan maupun yang tua, yang muda, kalau mungkin tadi sering disalahkan, jangan merasa dirinya minder atau besok saya nggak datang dah kalau Ustadz Dian, jangan gitu, ya. Justru ya untuk semangat, ya, untuk semangat. Oh gitu. Masih jahat. Jadi ini pelajaran yang tadi pokok. Artinya kalau tausiah ustadznya, tausiah yang lain, ya boleh katakan kedua, ya. Jadi Quran itu adalah pokok. Dan alhamdulillah tadi luar biasa, ya. Mudah-mudahan sekali lagi ikhwan tidak, ya, istilah tadi, kalau istilah anak-anak dulu takut sama ustadznya, jangan demikian, karena ya dari situlah kita nanti ada semangat untuk lebih baik dalam pembacaan Al-Quran. Baik, masih dalam ayat yang sama, mungkin kita perlu mendalami, ya, arti dan maksud dari bacaan yang kita baca tadi, karena kita tidak dituntut dalam Al-Quran itu hanya sekedar bagus bacaan, juga harus tilawah. Tilawah itu artinya menelaah apa sih isi dan maknanya. Nanti baru kemudian setelah tahu, paham, bisa menyampaikan, diharapkan demikian. Dan juga tentu tidak kalah pentingnya, yaitu bisa mengamalkan dari ayat-ayat yang kita pelajari. Dari ayat yang pertama, ayat berapa tadi? 98. Ini langsung saja karena waktu.
Kul ya ahlal kitab. Langsung saja. Kul, katakanlah. Ini bentuk kata kerja perintah. Jadi siapa yang memerintah? Allah. Siapa yang diperintah? Yaitu siapa? Nabi Muhammad. Kul ya Muhammad. Maka kalau dalam tafsir Jalalain di dalam kurung nanti ada tulisan Kul ya Muhammad. Katakanlah hai Muhammad, ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab. Ya harfun nida. Kata disebut kata panggilan. Jadi kata panggilan artinya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk memanggil, gampangnya gitu ya. Siapa yang dipanggil? Ahli kitab, ya. Ahli. Nah, ahli itu apa? Pemilik. Jadi ada beberapa ya pengertian maksud ahli. Kalau dalam bahasa Inggris ya sebenarnya artinya kurang dalam ya. Biasanya disebut apa? Pemilih. Enggak, kalau ahli kitab artinya apa dalam bahasa Inggris? Wah, belum. Bahasa Inggris. Hah? Book people. Itu arti dasar dari arti ya. Ya, book people. Ya, artinya gitu kalau kita baca di terjemah Lafziyah dari bahasa Inggris ya. Book people, tapi pengertian book people ini sangat enteng banget ya. Kalau tidak diterjemahkan di dalamnya, ya tadi orang Yahudi dan Nasrani. Karena ayat ini tadi khitab perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil atau mengatakan tentang ayat ini adalah kepada ahli kitab. Kalau sekedar hanya dikatakan ahli buku, kira-kira gitu ya, itu sangat ya tadi tidak menjurus ya, karena ini kitabnya itu Muhammad untuk memanggil kepada ahli kitab. Siapa ahli kitab? Baru tadi Yahudi dan Nasrani. Karena pada waktu itu, karena ini surat Al-Imran udah masuk pada surat apa namanya Madaniyah. Jadi boleh dikatakan yang disebut oleh Allah dalam ayat ini adalah Yahudi, Nasrani, ahli kitab Madinah. Jadi orang yang sekitar Madinah di Cirende sebagai ahli kitab. Kemudian lanjutnya 5 takfuruna bi ayatillah. 5 artinya apa? 5. Mengapa? 5 diartikan mengapa. 5 atau sebab apa, boleh ya. Sebab apa? 5. Maka dalam istilah nahwu disebut apa? Kata tanya ingkari. Jadi suatu pertanyaan yang seakan-akan Allah mengingkari. Makna mengingkari itu apa? Ya, boleh dikatakan setengah mengejek. Kenapa kamu? Ibaratnya gitu. Padahal kamu ahli kitab. 5 takfuruna. Kenapa kamu kafir atau ingkar? Ingkar terhadap ya, kamu sebagai ahli kitab. Jadi kenapa sebaliknya? Mestinya kalau disebut sebagai ahli kitab, dia udah tahu ya tentang siapa nabi terakhir zaman, tanda-tanda nabi akhir zaman, kebenaran nabi akhir zaman, dari termasuk tadi apa? Keturunan siapa nabi akhir zaman. Maka kata-kata 5, mengapa sih? Kira-kira gitu. Jadi pertanyaan mengingkari atau mengejek kepada ahli kitab. Kenapa? Kok
sampai kafir, padahal ilmunya udah mereka dapatkan melalui kitab sebelumnya. Kitab apa, Pak Rifan? Taurat dan Injil. Jadi tentang Nabi Muhammad, tentang Nabi akhir zaman atau Rasul akhir zaman, baik dari namanya, keturunan siapa, semua itu sudah termaktub dalam Taurat dan Injil. Maka dalam ayat lain Allah mengatakan ahli kitab itu tahu tentang Muhammad seperti tahu terhadap anaknya sendiri. Kayak apa tuh berarti? Jadi ciri-cirinya itu udah disebutkan dalam Al-Quran. Tapi mengapa ketika datang Nabi Muhammad mereka menjadi kafir? Maka disebut pertanyaan-pertanyaan ingkari, ya, ingkari yang mengejek kepada mereka terhadap keilmuan yang sudah ada pada mereka. Maka lima takfuruna bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah yang datang kepada mereka. Kemudian wallahu syahidun ala ma ta'malun, dan Allah apa syahidun, menyaksikan atau sebagai saksi, ya, alamat ta'malun, atas apa yang kamu kerjakan. Artinya keingkaran mereka Allah Maha tahu. Dan sebagai ahli kitab, iman mereka kepada Allah, kepada nabi-nabi sebelumnya sebenarnya lurus. Tapi mengapa ketika Nabi Muhammad datang membawa ajaran atau ayat-ayat Allah, kemudian mereka kufur? Maka inilah yang menjadi teguran kepada ahlul kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai mengatakan mengapa? Kenapa? Ada apa? Dan seterusnya, ya. Maka disebut pertanyaan-pertanyaan ingkari, ya, ingkari. Mengingkarkan terhadap ilmu yang sudah ada pada ahli kitab. Dan juga mereka mengetahui bahwa Allah itu Maha menyaksikan pekerjaan mereka, ketidakimanan mereka. Kenapa demikian? Mestinya mereka ibaratnya nomor satu berimannya, ya, ketimbang siapa? Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Karena secara ilmu ahli kitab itu udah punya, ya, tanda-tanda, ya, hadirnya Nabi Muhammad, ciri-cirinya, dari keturunan siapa, itu sudah tahu semua, ya. Tapi justru sebaliknya, kalau katakan wallahu syahidun alama ta'malun, sungguh Allah Maha menyaksikan terhadap perbuatan mereka. Ini poin pertama. Yang jelas bahwa Allah menegur mengapa mereka tidak beriman pada Muhammad dan apa yang ia bawa. Ayat yang kedua, teguran juga pada ahli kitab. Tadi kuliah ahlul kitab sama, yang menjadi teguran lima tasudduna. Kalau yang ayat tadi, mereka kenapa ingkar, kenapa kafir, padahal secara ilmu, secara keimanan sebelumnya mereka berilmu dan beriman kepada Allah dan Rasulnya sebelumnya, ya. Ayat yang kedua ini lebih buruk lagi, ya, teguran Allah kepada mereka. Apa? Lima tasudduna. Ibaratnya, oke deh, kamu kafir nggak apa-apa. Tapi yang kedua, bukan hanya mereka kafir terhadap Muhammad dan ayat-ayat Allah, yaitu dalam Al-Quran. Apa? Ya sudduna. Mereka berusaha menghalang-halangi. Siapa? Ya tadi, orang-orang awam yang tidak ahli kitab. Jadi ada orang-orang awam yang tidak ahli kitab, ya seperti para sahabat Rasul, dan ketika pindah ke Madinah ya boleh jadi yaitu orang Nasrani, ya mungkin orang Yahudi yang tidak ahli kitab, artinya orang awam, ya. Mereka yang mengikuti kepada Nabi, artinya beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka menghalang-halangi dengan berbagai cara. Dalam menghalang-halangi mereka, yaitu dengan pertama menutupi tentang ciri-ciri kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dianggap ya bukan Muhammad ini, masih nanti dan lain sebagainya. Gampang ceritanya begitu. Dan tentu juga dengan berbagai cara, ya, mereka menghalang-halangi, ya, agar orang-orang awam baik Quraisy maupun orang-orang Yahudi Nasrani yang awam, agar mereka tidak mengimani tentang Muhammad sebagai nabi, Islam sebagai agama Allah, dan Al-Quran sebagai ayat-ayat Allah yang diturunkan kepada Muhammad sebagai kitab bagi umat manusia di akhir zaman. Man amana tabghuna wajah. Mereka menginginkan bahwasanya kamu menempuh jalan yang bengkok, ya minimal tadi tidak beragama, itu udah luar biasa menurut mereka. Wa antum suhada, dan para pendeta sebenarnya banyak, ya, mereka sebagai saksi-saksi dari kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'allahu bighafilin amma tamalun, dan Allah tidaklah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Atau kamu, hai para pendeta, hai para ahli kitab, yang kamu kerjakan, yang selalu menghalang-halangi dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kebenaran Nabi Muhammad dan ayat-ayat Allah Al-Quran. Inilah ya, apa yang 2 ayat dulu yang bisa kita ambil pelajaran, yaitu yang pertama 2 ayat tadi, yaitu Allah turunkan kepada ahli kitab karena kekufuran mereka terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad sebagai Rasul dan kepada hidayah, ya, petunjuk jalan yang lurus, yaitu al-Islam. Yang kedua adalah usaha mereka untuk menghalang-halangi, ya, para, ya, dikatakan jemaatnya, orang-orang yang awam, ya, untuk mendapatkan jalan yang lurus, ya. Mereka berusaha menghalang-halangi berbagai cara, maka macam-macam yang mereka merupakan. Mungkin termasuk sekarang ada istilah apa? Semua agama benar. Itu termasuk penghalang, ya, penghalang yang besar. Kalau sudah dikatakan dan meyakini bahwa semua agama benar, akan menjuru pada titik yang satu dan seterusnya, maka dia ibaratnya ya tidak akan beranjak dari agama yang salah kepada agama yang benar, karena merasa dirinya sudah benar. Itu termasuk ya tadi ungkapan-ungkapan yang sengaja dilontarkan untuk menghalangi dari jalan yang lurus, yaitu kita juga nggak boleh termakan. Kalau kita nanti meyakini bahwa semua agama benar, maka nanti bisa, ya mungkin saja kita sebagai orang tua bisa istiqomah dalam keadaan Islam, tapi akan membiarkan kepada anak-anak nggak apa-apa, kan, di rumah berbeda agama nggak apa-apa. Terus apa lagi, kalau di rumah bisa satu agama, mantu nggak apa-apa, gitu kan. Mantu udah beda agama nggak apa-apa, akibatnya terus anaknya terbawa oleh mantunya nggak apa-apa, kan masih dalam dalam agama yang benar. Nah, kan begitu. Itulah apa yang menjadi, ya boleh katakan apa tadi, provokasi jerat bagi Yahudi Nasrani dalam menjerumuskan kepada jalan yang salah, atau disebut apa tadi, wajah, ya, yaitu jalan yang bengkok kepada umat
umat Islam. Akan dalam ayat berikutnya nanti ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Ini teguran Allah kepada orang-orang yang beriman. Jika masih kita mengikuti agama atau ajakan-ajakan dari Yahudi dan Nasrani, maka lambat laun dikit demi sedikit maka akan terbawa kepada agama mereka. Nah, mudah-mudahan kita dengan mengkaji ini kita lebih solid ya. Kita solid keimanan kita, keluarga kita, termasuk jangan sampai mengambil mantu karena tadi beda agama nggak apa-apa, benar juga tuh agama dari langit lagi ada istilah gitu ya. Kalau Hindu Buddha ya mungkin agama bumi ya. Yahudi Nasrani itu agama langit tuh sama. Jangan sampai demikian. Iya. Mungkin itu yang kita kaji pada malam hari ini. Nanti dilanjutkan dengan ayat-ayat yang lain. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.